Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita belajar tentang 10 adab santri dalam pelajarannya bagian ke-6 sampai ke-10. Bagian ke-6 adalah hendaknya kita mencatat ilmu pengetahuan yang kita dapati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma, qila wa ma taqyiduhu, qala kitabatuhu." Ikatlah ilmu. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana mengikatnya? Rasul menjawab, dengan cara menulisnya. Jadi kita mendapatkan ilmu pengetahuan, maka hendaknya kita mencatat ilmu pengetahuan tersebut, dan kita tidak diperbolehkan untuk hanya bergantung pada akal kita saja, bergantung pada ingatan kita saja, karena seringkali sesuatu yang remeh pun mudah kita lupakan, apalagi itu ilmu pengetahuan. Dan dengan kita mencatat, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Di antara keuntungannya adalah kita akan tetap mendapatkan catatan itu aman, tidak hilang. Dulu kita mungkin mau mencatat sulit, mau menyimpan catatan kita sulit, tetapi sekarang kita sudah bisa, misalnya kita jadikan catatan kita itu sebagai sebuah file untuk kita simpan di mana saja. Kemudian dengan mencatat, keuntungan yang kedua adalah kita dapat melihat kapan saja ilmu yang sudah kita catat tersebut. Mungkin kalian mengenal Hujjatul Islam Muhsin Qiraati. Beliau sampai detik ini walaupun di usia yang sudah tua masih mengajar, dan menurut pengakuan beliau, catatan-catatan yang beliau bawa saat ini pun itu dihasilkan dari catatan saat beliau masih muda, saat beliau masih duduk di bangku sekolah. Yang ketujuh adalah mudzakarah atau mendiskusikan apa yang sudah dipelajari saat di kelas. Jadi kita belajar tidak cukup hanya dengan mendengar dan mencatat saja. Mendengar baik, mencatat baik, tetapi lebih baik lagi kalau kita mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari di luar kelas. Keuntungan bermudzakarah, yaitu ketika kita mau mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari. Keuntungan yang pertama, maka kita akan melatih diri kita berbicara di depan umum. Kita tahu bahwa tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Ini adalah salah satu cara kita untuk mau berlatih berbicara di depan umum. Yang kedua adalah lebih mudah untuk mengingat. Ketika kita belajar bersama-sama, akan lebih mudah bagi kita mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Dan yang ketiga adalah dengan bermudzakarah atau berdiskusi, maka secara tidak langsung kita sudah membantu teman kita yang masih belum memahami pelajarannya. Karena bermudzakarah itu adalah saling mengingatkan. Ketika yang satu tidak paham atau yang satu lupa, yang lain bisa mengingatkan. Yang satu tidak paham, yang lain bisa memberikan pemahaman yang lebih pada yang lainnya. Yang kedelapan adalah mengatur waktu. Seorang santri atau seorang murid wajib untuk bisa mengatur waktunya dengan sebaik mungkin.
kita tidak diperkenankan hanya belajar bergantung dengan yang ada di kelas saja. Di luar kelas pun kita harus punya waktu khusus dan bisa mengatur waktu untuk belajar, untuk melengkapi catatan, dan untuk berdiskusi dengan teman. Kita harus benar-benar atur waktunya sebisa mungkin kita bisa belajar dengan waktu tambahan. Selanjutnya yang kesembilan adalah membantu teman di dalam belajar. Kita tahu bahwa ketika kita membantu teman berarti sama saja kita belajar untuk diri kita sendiri. Betapa sering kita ketika membantu teman kita, ternyata kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru atau setidaknya akan menguatkan ingatan kita tentang pelajaran tersebut. Yang ke-10 adalah menjauhi sifat hasud dan iri. Seorang santri ditekankan untuk menjauhi sifat-sifat buruk seperti hasud dan iri. Karena memang di dalam belajar sangat rawan sekali satu dengan yang lainnya iri dan hasud dengan teman sekelasnya misalnya. Boleh bersaing, tetapi harus dengan bersaing yang sehat. Satu dengan yang lainnya tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencari kesalahan yang lain. Dan yang mampu, yang bisa, harus selalu ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya sendiri. Dan harus selalu ingat kalau itu karunia dari Allah, maka kita tidak boleh merasa unggul dengan yang lainnya. Tanpa bantuan, tanpa nikmat dan karunia dari Allah, mungkin kita tidak akan mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.